selama 10 tahun. Hari itu merupakan hari di mana pacarnya akan melamarnya. Tak disangka, orang yang dilamar pacarnya bukan dirinya. Tepat ketika gadis itu melihat cincin berlian ada di saku pacarnya, dia dengan sangat senang mencobanya. Ternyata ukurannya pas di jarinya. Karena terlalu senang, gadis itu tidak lupa untuk mengambil foto. Sebelum pergi, pacarnya menanyakan apakah dia akan datang pada acara malam nanti. Gadis itu berpikir bahwa pacarnya pasti ingin memberinya kejutan. Setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya dia bakal dilamar Cao Tandu. Setelah keluar, gadis itu tidak bisa menahan diri untuk mengirim foto itu ke sahabatnya. Temannya bertanya apakah cincin itu asli atau palsu. Kapan hal itu akan terjadi? Kai dengan bersemangat memberitahu Duong Xuan bahwa Cao Tandu yang tampil di malam hari akan melamar dirinya di depan 500 penonton. Mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita tua berusia lebih dari 30 tahun. Akhirnya dia memiliki suami. Duong Xuan juga sangat senang untuknya. Dia kemudian menutup telepon. Kai berjalan di jalan dengan langkah menari karena sangat senang. Tiba-tiba dia sampai di toko mencari gaun putih. Dia segera memasuki toko untuk membeli gaun itu. Hal yang mengejutkan, ada seorang gadis di depan gaun itu. Tidak ada pilihan lain, dia harus memilih gaun lain. Kemudian Kai menantikan malam lamaran itu. Dia kemudian datang ke konser. Begitu musik mulai dimainkan kembang api di mana-mana. Cao Tandu berdiri di atas panggung. Dia bernyanyi dengan penuh cinta. Kai dari kursi penonton menatapnya dengan penuh obsesi. Seketika pikirannya teringat 10 tahun cinta antara mereka berdua. Betapa sulitnya sampai hari ini. Seperti yang diharapkan, ketika Cao Tandu selesai bernyanyi, dia mengumumkan kepada publik bahwa dia ingin menikah. Dengan begitu dia akan melamarnya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku untuk membuktikannya. Aku tidak mencintai orang yang salah. Kai di kursi penonton begitu tersentuh dan gugup. Dia menunggu 10 tahun untuk hari ini. Akhirnya janji itu akan datang di hadapan sorak-sorai penonton. Cao Tandu berlutut dengan satu kaki di tengah panggung. Dia sedikit gugup dan semua orang menyemangatinya. Biarkan gadis itu naik ke atas panggung. Terima kasih. Kai mengambil napas dalam-dalam. Kemudian dia perlahan-lahan berjalan ke atas panggung. Dia melihat Cao Tandu di atas panggung. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman bahagia. Tapi dia tidak pernah menduga bahwa lampu panggung langsung menyorot gadis lain di auditorium. Dan gadis itu adalah orang yang ada di toko pakaian yang membeli gaun putih itu. Gadis itu langsung menuju ke panggung. Kai menatap pria yang sangat dicintainya. Dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya. Tapi pada saat yang sama, dia tidak ingin mempermalukan Cao Tuandu. Kai hanya bisa menahan rasa sedihnya dan berlutut membantu gadis itu melipat roknya. Dia bersama-sama mengucapkan terima kasih dan menyaksikan pria yang dicintai melamar gadis lain. Kai merasa sangat memilukan. Tiba-tiba ia teringat akan janji Cao Tandu padanya. Kita akan memiliki mobil terbaik di dunia ini. Kamu juga akan memiliki rumah terbesar dan memiliki bayi yang paling pintar. Saat itu Kai meneteskan air mata di punggung saat berjalan keluar. Ketika dia kembali, Kai melihat dua orang di atas panggung berpelukan dan berciuman. Rasanya seperti tenggelam ke dasar lautan. Dia tidak bisa bernapas. Kai sangat patah hati. Dia kemudian pergi ke bar sendirian untuk minum. Alhasil dia mabuk karena minum alkohol. Dia mulai minum alkohol seperti orang gila. Kemudian Kai menatap pria di sebelahnya. Dia menanyakan kapan pria itu akan menikahi pacarnya. Ketika pria itu tidak menjawab, Kai menarik pria itu dan berteriak dan menangis bahwa 10 tahun masa mudanya telah dicuri. Teriakan itu segera membuat para pengunjung marah. Pelayan melihat situasi yang tidak baik dan segera memanggil keamanan. Segera setelah keamanan datang untuk membawanya pergi. Secara tidak sengaja seorang pria tampan lewat. Maaf, dia terlalu banyak minum. Jangan pedulikan dia. Pria itu kemudian membawa Kai keluar dari bar. Ketika Kai bangun keesokan paginya, dia menyadari ada seorang pria di sampingnya. Kemarahan muncul kembali karena ketakutan. Kau belum selesai muntahkan? Siapa kamu? Sebaiknya tanyakan padanya. Apa yang terjadi semalam? Pria itu tidak berbicara. Kai pikir dia merencanakan untuk melecehkannya. Karena putus asa, Kai akan memanggil polisi. Pria itu mendengar hal itu langsung merasa tidak puas. Melihat dirinya di cermin. Apakah estetikaku begitu buruk? Apa yang telah kau lakukan padaku? Ketika keduanya bertengkar, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Kai buru-buru melihat keluar dari pintu mata kucing. Ternyata Cao Tuandu datang. Dia dengan cepat menyeret pria itu ke lemari pakaian. Kenapa kau bersembunyi di sini?
Mengapa aku harus bersembunyi? Setelah pintu dibuka, Cao Tandu langsung menuju ke lemari untuk mengambil beberapa barang. Saat membuka pintu terlihat seorang pria mengenakan pakaiannya sedang minum kopi. Hei tunggu, siapa kamu? Siapa dia? Pria yang tenang menjelaskannya. Kami berdua hanya berteman. Lalu pria itu ingin berpamitan dengan mereka. Tetapi dia langsung dipanggil kembali oleh Kai. Pria itu kemudian tidak jadi pergi. Setelah itu Cao Tandu pergi. Kai masih belum menyerah. Dia berteriak memanggil polisi. Kai harus membawanya ke ruang kontrol hotel untuk membuktikan maksud pria itu. Kai menatapnya dalam pengawasan sangat menyedihkan. Dia tidak bisa mempercayainya dan masih dicurigai bahwa pria itu memakainya. Pria itu langsung memperlihatkan bekas gigi di bahunya. Kau menggigitku. Apa aku menggigitnya? Mulutnya sangat kecil. Sekarang di satu sisi sudah tidak tahan lagi. Mau tidak mau dia harus mengeluh. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang temperamennya. Kalau ini bukan kamu. Tidak hanya itu, Kai muntah terus. Yang paling berlebihan adalah Kai berlari ke kolam renang. Doa muntah di kolam renang. Hal itu mengakibatkan 5.000 liter air harus mengganti semuanya. Akhirnya pria itu membawanya ke kamarnya. Baru saja masuk ke pintu sudah berantakan. Dalam situasi ini, dua orang hanya perlu berdamai. Laporan polisi mengakibatkan kurungan 3 tahun. Hal itu benar-benar tidak bisa diremehkan lagi. Saat itu Kai ingin staf itu menghapus videonya. Staf mengatakan kepadanya bahwa video telah diunggah ke server. Staf sama sekali tidak berwenang. Selain itu dia bukan orang yang terbuka. Tidak ada yang peduli dengan privasi ini. Kai tidak punya pilihan lain selain menyerah. Kemudian dia pergi ke restoran dengan pria itu. Mereka berdua sarapan bersama. Saat mengobrol Kai menanyakan namanya. Ternyata nama pria itu Hu Hao. Pekerjaannya tukang bersih-bersih hotel. Tapi kenapa tukang bersih-bersih memakai jam tangan terkenal? Jam ini palsu. Pada kenyataannya pria itu pewaris hotel ini. Kai melihatnya bahwa Hu Hao bukan pekerja hotel. Karena harga jam tangan itu cukup untuk membeli sebuah apartemen di kota. Dia berbicara tentang keaslian merek tersebut yang bisa terlihat asli atau palsu dalam sekejap mata. Kai menduga Hu Hao sengaja mendekatinya. Pasti dia punya tujuan dan bertanya apa yang ingin dia lakukan. Hu Hao mengatakan bahwa membantunya hanya membuang-buang energi. Memikirkan kejadian semalam, Kai merasa sangat malu. Sehingga dia bergegas mengusir Hu Hao. Saat dia kembali ke kamar, Kai langsung menelepon sahabatnya. Dia ingin curhat tentang kesedihannya. Tidak heran Kai sangat mengeluh. Saat itu dia dan pria itu memvideokan dirinya saat mabuk. Hal itu mengejutkan Kai. Ketika dia bangun dan melihat seorang pria asing berbaring di sampingnya. Apa yang kau lakukan? Apakah sahabatnya tahu apa yang Kai lakukan? Sahabatnya mengirimkan video itu pada Kai. Saat Kai membuka video itu untuk ditonton, dia membuka matanya lebar-lebar. Saat itu dia melihat dirinya sendiri begitu gila. Kai duduk di lantai dengan mati rasa. Dia tidak bisa segera pulih. Pada saat yang sama Hu Hao dan rekan-rekannya membersihkan kolam renang bersama. Rekan kerjanya melihatnya menjemput seorang wanita tadi malam menuju ke pantai selama 15 menit. Dia menanyakan apa yang terjadi pada mereka berdua. Nona Kai mabuk semalam dan langsung melompat ke laut. Hu Hao harus membawanya untuk keselamatannya. Hal itu membuat Kai muntah di dadanya. Hu Hao tahu Kai datang ke sini untuk perjalanan bisnis dan akan segera kembali ke Beijing. Jadi dia bersumpah kepada rekan kerjanya tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika keduanya sedang mengobrol, Kai tiba-tiba mengirim pesan kepada Hu Hao. Dia mengundangnya ke kafe. Begitu bertemu, Kai memberikan beberapa pakaian kepada Hu Hao sebagai kompensasi. Dia juga meminta maaf atas kejadian semalam. Hu Hao bersedia menerima permintaan maafnya. Sebelum berpisah Hu Hao mengajaknya pergi bersama. Saat itu keduanya pergi ke taman wahana air. Hu Hao mengajaknya bermain semua petualangan wahana taman itu. Agar Kai melupakan masalah dalam permainan yang menyenangkan ini. Namun dalam benak Kai masih belum bisa melupakan bayangan Cao Tandu. Baiklah, bagian pertama berakhir sampai di sini. Nantikan kelanjutannya ya.